Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Yeah, 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 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi batu bara. Batu bara termasuk dalam batuan sedimen yang dibentuk dari hasil pengubahan sisa-sisa tumbuhan yang terjadi selama puluhan tahun atau ratusan juta tahun yang lalu. Sesuai dengan bahan asalnya, batu bara terdiri dari elemen-elemen arang atau karbon, oksigen, belerang, hidrogen, dan beberapa mineral logam dalam bentuk dan jumlah bayangan atau traces. Dengan demikian, kualitas batu bara terdiri dari jenis bahan asalnya dan peningkatan mutu oleh faktor geologi, termasuk gradien, geotermal, dan sebagainya. Apa sih itu batu bara? Nah, menurut ahli Bateman 1950 mendefinisikan batu bara merupakan mineral bahan bakar atau full mineral yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dan kemudian mati in situ, dibuktikan dengan terdapatnya akar dan batang pada lempung yang biasanya berada di atas atau roof dan bawah atau floor lapisan batu bara. Batu bara juga merupakan akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen, misalnya pada bagian bawah dari danau atau pada endapan atau sedimen berbutir sangat halus. Setelah 68 tahun atau pada tahun 1913 sampai 1981, dengan berkembangnya ilmu perbatubaraan Elliott 1981 menjawab bahwa batu bara adalah batuan atau mineral yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O sebagai unsur utama dan belerang atau S, serta nitrogen atau N sebagai unsur tambahan. Zat lain yaitu senyawa anorganik pembentuk abu atau es tersebar sebagai partikel zat mineral terpisah-pisah di seluruh senyawa batu bara. Beberapa jenis batu bara apabila dipanaskan menjadi meleleh dan plastis serta meninggalkan residu yang disebut kokas. Batu bara dapat dibakar untuk membangkitkan uap atau dikarbonisasikan untuk membuat bahan bakar cair, dihidrogenisasikan untuk membuat metan. Gas sintetis atau bahan bakar berupa gas dapat diproduksi sebagai produk utama dengan jalan gasifikasi sempurna dari batu bara dengan oksigen dan uap atau udara dan uap. Definisi batu bara yang lengkap mencakup beberapa aspek dari batu bara, yaitu yang pertama, batu bara termasuk batuan sedimen. Yang kedua, batu bara adalah senyawa heterogen. Yang ketiga, batu bara terdiri dari unsur-unsur utama karbon, hidrogen, dan oksigen, serta unsur-unsur tambahan belerang dan nitrogen. Batu bara mengandung zat mineral atau senyawa anorganik. Batu bara tertentu dapat diubah menjadi kokas metalurgi. Batu bara cocok untuk dimanfaatkan bahan bakar PLTU. Batu bara dapat diubah bentuk menjadi zat cair dan gas. Kimia batu bara tersusun atas 3 komponen utama, yaitu 1. Air yang terikat secara fisika dan dapat dihilangkan pada suhu sampai 105 derajat Celcius disebut moisture. 2. Senyawa batu bara atau coal substance atau coal metal. Yang ketiga, zat mineral atau mineral metal. Karbon juga memiliki komponen-komponen yang lain, seperti air. Air itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu air bebas dan kedua itu air lembab. Terus komponen yang kedua itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga itu ada nitrogen. Yang keempat itu ada sulfur. Kelima itu ada abu, dan yang terakhir itu ada kalor. Hai, saya Vita Mara Siregar. Di sini saya akan menjelaskan sifat lain dari batu bara. Yang pertama itu nilai panas. Nilai panas atau kalori. Nilai kalori batu bara biasanya diukur dalam satuan kalori per gram ataupun kilojoule per kilogram.
Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Adapun contoh dari nilai kalori dari batu bara, yang pertama itu antrasit. Antrasit memiliki nilai kalori yaitu 7.200 kalori per gram. Yang kedua itu ada bituminus. Bituminus itu memiliki kalori sekitar 5.700 sampai 7.200 kalori per gram. Dan yang ketiga itu ada subbituminus, yang dimana subbituminus memiliki kalori lebih kecil dari 5.700 kalori per gram. Yang dimana nilai kalori ini yaitu diperkirakan dapat bervariasi tergantung pada kualitas batu bara. Nah, apa sih nilai kalori itu? Nilai kalori adalah parameter penting untuk menilai kualitas batu bara. Semakin tinggi nilai kualitasnya, semakin banyak energi panas yang dapat dihasilkan dari pembakaran batu bara tersebut. Nah, namun perlu diingat bahwa nilai kalori bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis batu bara. Nah, faktor lain seperti kandungan sulfur, kadar abu, dan fisik lainnya. Yang kedua itu ada suhu leleh abu. Suhu leleh abu ini yaitu suhu terendah di mana abu batu bara mulai meleleh dan berubah bentuk. Suhu ini sangat dipengaruhi oleh komposisi kimia, terutama kandungan silika, alumina, besi, alkali, dan tanah alkali. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu leleh abu, yang pertama itu ada komposisi kimia, yang kedua ada atmosfer pembakaran, yang ketiga ada laju pemanasan. Nah, suhu leleh abu biasanya diukur menggunakan alat yang dinamakan as fusion temperature analyzer. Nah, dampak suhu leleh abu terhadap penggunaan batu bara. Yang pertama itu ada pemilihan jenis batu bara. Yang kedua itu ada desain peralatan pembakaran. Dan yang ketiga itu ada pengolahan batu bara. Nah, suhu leleh abu merupakan parameter yang sangat penting atau yang perlu diperhatikan dalam pembuatan batu bara. Dengan memahami sifat ini, kita mungkin dapat memilih jenis batu bara yang sesuai dengan peralatan pembakaran yang optimal dan meminimalkan masalah operasional yang terkait dengan pembentukan slag dan fouling. Nah, yang berikutnya itu ada kekerasan batu bara. Kekerasan batu bara ini yaitu sifat fisik yang menggambarkan ketahanan suatu mineral terhadap goresan, abrasi, dan tekanan. Nah, kekerasan batu bara memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek, mulai dari pembagian hingga pemanfaatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan batu bara itu apa sih? Yang pertama itu ada jenis batu bara, dan yang kedua itu ada kandungan mineral, yang ketiga itu ada tingkat pematangan. Nah, pengukuran kekerasan batu bara diukur menggunakan skala Mohs. Nah, kalau kekerasan lainnya pakai alat yang namanya Hard Grapho Greenability Index atau HGI. Kekerasan batu bara berupa sifat yang kompleks dan dipengaruhi oleh bentuk faktor. Pemanfaatan yang baik tentang kekerasan batu bara sangat penting untuk optimasi proses penambangan, pengolahan, dan pemanfaatan batu bara. Nah, yang keempat itu ada sifat batu bara kokas. Sifat batu bara kokas ini apa sih? Yaitu jenis batu bara khusus yang memiliki sifat unik dan sangat penting dalam industri. Yaitu industri yang disebut yaitu industri metalurgi, terutama dalam pembuatan besi dan baja. Ketika dipanaskan pada suhu yang tinggi tanpa adanya udara, batu bara kokas ini akan meleleh, mengembang, dan kemudian mengeras kembali menjadi zat padat, berpori, dan yang disebut dengan kokas. Nah, kokas ini memiliki peran penting sebagai reduktor dalam tungku tinggi, yang dimana sifat-sifat khas batu bara kokas yang pertama itu ada sifat mengkoas, yaitu cooking property, dan yang kedua itu ada kandungan volatilometer, yaitu voltameter yang rendah, dan yang ketiga itu ada kandungan abu yang rendah, yang ketiga itu ada kandungan sulfur yang rendah, ada yang berikutnya itu ada kandungan fosfor yang rendah, dan ada pengujian sifat batu bara kokas ini.
Pengujian sifat batu bara ini melalui yaitu yang pertama itu ada crucible swelling number, yang dimana Gray King dan yang kedua Gray King Assay, yang ketiga itu ada Roga Index, yang keempat itu ada dilamometer, yang kelima itu ada Geosolar plasmeter. Nah, pentingnya batu bara kokas, ya dimana kokas ini digunakan sebagai reduktor dalam tungku tinggi untuk mereduksi biji-biji menjadi biji mentah. Menjadi besi mentah. Selain itu, kokas juga berfungsi sebagai sumber panas dan sebagai kerangka yang menopang bahan baku lainnya dalam tungku tinggi yang bersuhu tinggi. Batu bara kokas adalah jenis batu bara khusus, sifat-sifat yang unik membuatnya sangat cocok untuk proses kokas. Sifat-sifat ini sangat penting untuk menghasilkan kokas berkualitas tinggi. Yang dibutuhkan dalam industri metalurgi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, William Dean, mengenai net calorific value dan lainnya. Net calorific value atau HN adalah nilai kalori murni, yaitu setelah dikurangi dengan nilai kalor latennya. Nilai ini tidak tergantung kepada hasil pengukuran dan hanya ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Persamaan yang dipakai yaitu HN sama dengan Hg dikurang 600 buka kurung 9H plus W dengan satuan kilokalori per kilogram. Di sini H itu sebagai kandungan hidrogen pada kondisi equilibrium moisture dengan satuan kilogram, dan W adalah kandungan air dengan satuannya juga kilogram. Batu bara boiler yang biasanya dipakai saat ini banyak yang memiliki nilai Hg antara 6.000 sampai 7.000 kilokalori per kilogram. Selanjutnya itu suhu lele abu atau ASH. Saat batu bara dibakar, maka abu dan kandungan inorganik lain akan meleleh. Lelehan ini lalu akan menempel dan mengeras di permukaan penghantar panas pada tungku membentuk klinker. Adanya klinker ini akan menyebabkan berbagai masalah seperti penurunan daya hantar panas maupun daya ventilasi. Titik lele abu ini mempunyai hubungan erat dengan pembentukan klinker. Apabila titik lelenya rendah, maka klinkernya akan mudah terbentuk. Titik lele abu umumnya berada pada kisaran 1000 sampai 1500 derajat Celcius dan idealnya bernilai 1300 derajat Celcius ke atas. Sifatnya selanjutnya itu ketergerusan, grindability. Ketergerusan merupakan sifat mudah sulitnya batu bara untuk diremuk atau digerus. Besar kecilnya nilai ketergerusan ini dinyatakan dengan suatu indeks yang disebut Hartgrove Grindability Index atau HGI. Semakin kecil nilai HGI berarti semakin sulit penggerusannya, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu batu bara koas. Batu bara koas dituntut adanya sifat fluidalitas plastisitas, sifat checking atau agglomerating yaitu lekat menggumpal, dan sifat cooking atau cooking property yang memadai. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke Pak, izin Pak, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Yang terakhir itu adalah penggolongan dan klasifikasi batu bara. Penggolongan batu bara itu berbeda-beda, tergantung dengan negaranya masing-masing. Yang pertama itu ada Australia, membagi batu baranya menjadi dua dengan golongan besarnya itu black coal dan brown coal. Yang kedua ada Inggris atau ISO, menggolongkan batu bara menjadi hard coal dan soft coal. Dan terakhir ada dari Amerika atau STM, menggolongkan batu bara dan mengklasifikasi batu bara menjadi 4 bagian. Yang pertama ada antrasit, yang kedua ada batu bara bitumen, yang ketiga ada batu bara subbitumen, dan ada lignit, dan juga di bawahnya terakhir itu adalah gambut. Oke, di sini kita bisa melihat untuk klasifikasi batu bara itu yang tertinggi ada
antrasit paling tinggi, yang kedua ada bituminus, yang ketiga ada lignit, dan keempat ada brown coal, dan juga terakhir adalah pit atau gambut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis batu bara. Untuk pit atau gambut itu memiliki 75% air dan juga nilai karbonnya sangat rendah. Yang kedua ada lignit, berwarna coklat, kandungan unsur karbonnya hanya 60-70%, memiliki banyak bahan pengotor, 40-75% bahan pengotor. Yaitu selanjutnya ada subbituminus itu memiliki 40-60% karbon, memiliki tekstur yang lebih padat daripada lignit, sehingga berat jenisnya juga lebih berat dibandingkan lignit. Yang ketiga ada itu bituminous coal. Untuk bituminous coal sendiri, fixed karbon sekitar 60-80%, kandungan debunya sekitar 6-12%. Yang terakhir ada antrasit. Antrasit ini berwarna hitam pekat, kandungan fixed karbonnya di atas 80%, sehingga sedikit mengandung bahan pengotor. Energi yang dihasilkan itu di atas 35 mg per kilogram, lebih sulit terbakar, dan asap pembakaran cenderung lebih bersih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.